Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah bersama saya Pak Ustadz Nurali Maksum. Beliau adalah dosen UPI Tasik, juga seorang mantan praktisi ya Pak. Pernah di Malaysia, pernah menjadi pendidik di Malaysia. Guru bimbingan konseling atau guru apa Pak? Pernah menjadi guru bimbingan konseling Kang Yoga Pernah di menjadi SMA 19 dulu 2000 berapa ya? 2009 sampai 2011. 2009. Oh, luar biasa. Beliau juga teman belajar waktu dulu dan beliau juga seorang mahasiswa S2 yang luar biasa karena mencatatkan rekor lulus tercepat. Pokoknya mah luar biasa, dan juga satu nih yang penting yaitu, sangat disayangi ibu-ibu. Karena saya dengar nih, kata Mang Jaja di Rancaekek ibu-ibuna, sangat kangen sama Pak Ustadz. Amin. Aduh, sekarang sudah hijrah ke Tasik begitu. Baik, Iya, betul teman-teman betul. pendengar, viewers, kalau ada viewers itu pun, saya Yogi Pratama dari Pohaci Foundation, Taman Baca Pohaci, dalam kegiatan atau dalam acara Ngorbit, Ngobrol Literasi bersama saya Pak Ustadz Nurali Masum. Baik Pak, kita akan ngobrol-ngobrol singkat saja sebetulnya, ngobrol-ngobrol sedikit saja mengenai, pendidikan begitu Pak. Nah, Mhm. yang pertama saya akan tanyakan adalah tentang pendidikan di pesantren gitu, pendidikan karakter khususnya. Jadi Iya, alhamdulillah Pak, akhir-akhir ini saya, sering bersama teman-teman pesantren nih di Pesantren mhm. Jati Cimahi, Alhamdulillah. alhamdulillah. Nah, banyak sekali hal-hal yang luar biasa yang saya temukan di sana, salah Mhm. satunya adalah, tingkat literasi yang tinggi Pak. Mhm. Jadi, selama saya ngobrol atau selama saya berkehidupan di dunia akademisi, baik di dunia praktisi maupun akademisi, saya tidak pernah mendengar kata-kata yang dikeluarkan oleh santri ini. Santri Mhm. ini itu sampai, udunan untuk beli kitab. Sekarang Mhm. kitabna tambihu gofilin, tapi saya aya sakieu, berarti saya kudu nabung heula dan lain-lain. Itu, sebuah statement yang saya jarang temukan Pak, apalagi di guru-guru. Bagaimana Mhm. seorang puasa, uangnya ditabung untuk membeli kitab, membaca Mhm. dan mentalakikannya gitu ya, dengan, Betul. ustad begitu. Nah, itu pengantar dari saya. Nah, Mhm. kira-kira Pak, bagaimana sih sekarang konsep pendidikan pesantren yang, ada di Nusantara begitu, khususnya di masa pandemi ini Pak? Mohon. Aduh, masya Allah, terima kasih banyak ini Kang Yoga sebenarnya. Kayak, ini mah sharing aja lah ya, Sharing, betul betul ngobrol-ngobrol Pak, santai betul. aja lah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Yoga, juga kepada Pohaci Foundation yang sudah luar biasa, selalu bergerak gitu ya, di Ya, bidang, pendidikan, juga literasi yang sebenarnya kalau saya baca, saya dengar sudah luar biasa gaungnya mhm, gitu ya, apalagi di Kota Bandung, Kabupaten Bandung sudah luar biasa. mhm, Terima kasih Kang Yoga. Jadi kalau kita berbicara pesantren sebenarnya kan yang pertama kali terlintas gitu ya di pikiran orang awam mungkin gitu ya. Jadi mhm, kalau pesantren itu pasti terlintas yang pertama adalah kobong atau mhm, pondok gitu ya, mhm, di mana tempat nginap, banyak anak di satu tempat gitu ya, yang ada di pesantren itu, yang pasti yang terlintas itu, gitu ya. Karena memang sebenarnya pondok pesantren itu kan, pondok itu dari bahasa Arab Kang Yoga, pondok itu dari kata funduk, artinya tempat mmm, istirahat, gitu ya. punduk, Nah kalau santri itu kalau pernah saya baca, ini mungkin kalau saya salah mau bisa di apa namanya koreksi gitu ya. ya, Jadi kalau pondok itu dari bahasa Arab artinya funduk yang artinya tempat istirahat. mmm, Sedangkan santri sendiri itu dari apa ya istilahnya dari bahasa yang familiar dari kata apa namanya ya santri itu manusia yang baik gitu. mmm, Jadi manusia yang baik. Jadi ada istilah pondok pesantren itu adalah tempatnya manusia-manusia yang baik baik, oke, gitu ya. Nah, pondok pesantren itu
bukan hanya sebagai tempat untuk anak-anak menimba ilmu agama, tapi justru di sana menjadi satu tempat yang sangat kalau saya bisa katakan sangat komprehensif di dalam mendidik kepribadian anak, mendidik juga dari aspek pengetahuannya, juga yang terutama adalah bagaimana membentuk akhlak dan moral dari santri itu sendiri. Makanya kalau saya bisa katakan justru pesantren itu sebagai tempat untuk mendidik manusia dengan kualitas pribadi yang terintegrasi gitu. Artinya dari yang pola pikirnya, sikapnya, kemudian juga secara psikologis dan terutama adalah moral dan akhlaknya. Psikomotor Nah, juga ya Pak. ya betul, psikomotorik juga tentu karena di sana kan santri biasa juga aktif ya di berbagai kegiatan-kegiatan di luar pesantren gitu ya, olahraga juga dan lain sebagainya. Nah, kalau langsung menyentuh kenapa santri itu begitu cinta kepada yang namanya ilmu lah gitu ya. Jadi kan kitab itu sebenarnya makanan sehari-hari santri gitu ya. Jadi konsumsi seharinya santri itu ya kalau tidak kitab kuning ya belajar ngaji Al-Qur'an gitu ya. Jadi itu sudah jadi makanan sehari-hari santri. Dan memang mengaji kitab atau membeli kitab itu sudah menjadi satu kebiasaan yang sudah membudaya di diri santri. Jadi kalau boleh dikatakan kalau santri ngaji kitab kuning gitu ya, terus dia tiba-tiba jadi kiai, nah patut dipertanyakan ini keilmuannya dasarnya dari mana nih? Paling ilmu laduni ya. Ilmu laduni. Tapi kan kebayang kalau semua punya ilmu laduni. Hanya beberapa lah mungkin yang punya anugerah yang seperti itu yang tidak perlu belajar tapi tiba-tiba jadi pandai. Tapi kebanyakan memang santri itu makanan sehari-harinya ya kitab kuning itu. Dan saking mencintainya kitab kuning itu bahkan kalau di beberapa pesantren atau mungkin di pesantren saya di Pondok Ikro, kitab kuning itu sampai dipeluk. Kalau dia habis ngaji dipeluk sampai bangun tidur lagi itu ketiduran misalnya, itu kitab itu masih dipeluk gitu ya. Artinya bukan hanya mungkin karena dia ketiduran, tapi memang pada saat bangun tidur biasanya kan santri itu aktivitasnya padat ya, Kang Yoga ya. Dari mulai bangun jam 3 subuh nanti baru tidur lagi itu mungkin jam 11 atau mungkin jam 12 dengan berbagai aktivitas. Jadi kadang pulang ngaji atau selesai ngaji itu nggak balik ke kamar tapi ketiduran di masjid. Tapi hebatnya kalau dia lagi misalkan besok tasrifan nih, dites tasrifan gitu ya, atau mau sorogan nanti subuh, ba'da subuh, itu ya tidur misalkan ketiduran jam 10, terus dia nanti kebangun tuh jam 2 subuh, ya kitab yang dipeluk pas ketiduran itu langsung dibaca lagi, artinya dia langsung menghafal lagi. Jadi boleh saya katakan belajar kitab kuning itu adalah satu tradisi gitu ya, jadi tradisi yang sangat unik, kayaknya mungkin di Arab saja tidak punya tuh tradisi baca kitab kuning gitu ya. Jadi harus kita itu yang saya bilang satu keunikan, kekhasan dari pondok pesantren, yaitu mengaji kitab kuning. Yang kedua, bahwa dari mengaji kitab kuning itu para santri bukan hanya dibekali dengan yang namanya tafaqquh fiddin atau memiliki pemahaman yang dalam gitu tentang Islam, tapi juga dari pengajian kitab kuning itu atau dari ngaji kitab kuning itu justru di sana ada hubungan erat gitu ya antara kiai dengan santrinya. Kenapa? Karena pada saat pengajian kitab kuning bukan hanya sekedar ngabandungan kalau dalam bahasa Sunda, tapi nanti ada sorogan. Jadi nanti face to face antara kiai sama santri dipanggil satu-satu apa yang sudah dikaji tadi, besoknya dites satu-satu. Jadi erat banget gitu ikatan antara santri dengan kiai. Seperti itu Kang Yoga. Oke. Nah, Ustadz, kalau boleh tahu konsep pendidikan karakternya sendiri itu seperti apa, Ustadz? Oke. Mungkin kalau di santri mah agak mungkin bukan pendidikan karakter ya yang lebih familiar di kalangan santri, mungkin lebih familiar dengan istilah akhlak gitu ya, pendidikan akhlak gitu ya. Sebenarnya pendidikan akhlak bagi santri itu adalah paling utama. Jadi sebenarnya
tujuan pesantren itu bukan membentuk para alumni atau lulusan-lulusan pesantren, santri-santri yang pintar saja, tidak. Jadi istilahnya ginilah, pesantren tidak mewajibkan semua santrinya jadi orang pintar, tetapi tujuan dari pesantren itu bagaimana bisa menghasilkan lulusan atau para santri yang selesai pesantren punya akhlak yang mulia. Jadi sebenarnya tujuan utamanya itu adalah membentuk akhlak di pesantren gitu ya. Nah, kalau kita berbicara konsep pendidikan dari akhlak itu sendiri dalam pesantren, itu sebenarnya sangat apa ya? Kalau boleh diibaratkan sangat komprehensif, sangat lengkap. Walaupun tentu juga tidak mudah dilakukan, ya kan, tidak mudah dilakukan. Betul. Kata Imam Ghazali itu kan membentuk akhlak itu seperti apa ya? Seperti memahat di atas batu. Sulit gitu ya. Sulit gitu ya. Jadi nggak mungkin setahun masuk pesantren tiba-tiba wah gitu ya jadi orang yang luar biasa gitu ya. Tapi justru membentuk akhlak itu satu proses. Nah, di dalam mendidik akhlak di pesantren itu bentuknya holistik, Kang. Kenapa saya bisa katakan holistik? Karena dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, di dalamnya itu akhlak semua, belajar akhlak semua, belajar karakter. Gitu ya, dari mulai misalnya 24 jam ya, 24 jam 24 jadi. jam. Nah, itu. Jadi mulai dari bangun tidur misalnya gitu ya. Dari bangun tidur, kalau kita mungkin ya bisa bangun tidur seenaknya gitu ya, mau habis subuh tidur lagi atau bahkan kalau kita kadang subuhnya juga jam 8 gitu, jadi sebutnya duhanya pakai apa ini spion. Pakai kunut. Padahal lagi sholat subuh bukan duha itu. Duha pakai spion, Ya. Jadi disangkanya sholat duha padahal sholat subuh. Karena sering kesiangan. Nah, dari mulai bangun tidur aja itu sebenarnya sudah dididik karakter, dididik akhlak. Contoh apa? Tepat waktu, disiplin, gitu ya. Walaupun tidak serta-merta kiai bilang ini untuk melatih disiplin kalian ya, ini untuk melatih disiplin gitu ya. Tidak, tapi memang berjalan sudah menjadi satu budaya, gitu ya. Dari mulai tersirat ya Pak. Artinya tersirat, mungkin tidak ada kurikulumnya atau tidak ada tersurat atau bagaimana Pak itu? Nah, kalau ditanya kurikulum, kalau sama pimpinan pesantren suka rata-rata naon ari kurikulum teh, gitu kan ya. Jadi kecuali ya mungkin beberapa pesantren yang modern ya. Yang mungkin para pimpinan pesantrennya sudah istilahnya memang sudah bersekolah tinggi gitu ya, atau mungkin bergaul di dunia pendidikan yang luas di era sekarang, mungkin sudah paham apa itu kurikulum. Tapi kalau untuk para pendiri santri khususnya di pesantren-pesantren tradisional misalnya gitu ya, nah itu mungkin kalau ditanya kurikulum mereka nggak akan bisa jawab. Makanya menurut Dovier, saya pernah baca ini kalau nggak salah gitu ya, menurut Dovier kalau ditanya apa kurikulum pesantren, ya jawabannya kegiatan santri dari mulai tidur sampai tidur lagi, yaitu kurikulumnya pesantren. Gitu ya. Ya itu kurikulumnya pesantren. Bangun tidur, kemudian dia sembahyang subuh berjamaah. Sudah subuh nggak bisa kemana-mana, harus baca Quran dulu, gitu ya. Setelah itu dia mandinya pun ngantri. Gimana anak itu harus sabar gitu ya, untuk mengantri di kamar mandi itu yang cuman ada misalnya 15 WC, santrinya ada 700, ada 800 gitu ya. Itu kan dilatih juga untuk terbiasa untuk sabar mengantri gitu. Begitupun nanti saat makan, nggak bisa pilih-pilih makan, mereka harus punya jiwa survival yang kuat gitu ya, harus punya mental toughness yang hebat gitu ya. Nggak suka sama ikan asin, kalau lauknya ikan asin ya harus dimakan, kecuali dia punya duit bisa jajan di luar gitu ya. Nah, dan lain sebagainya. Terus dia harus sekolah kalau memang ada pesantren-pesantren yang sudah punya sekolah formal gitu ya. Lalu kemudian pulang sekolah nggak, paling istirahat setengah jam misalnya gitu ya, atau 1 jam, lanjut ngaji lagi Kang Yoga. Ya, ngaji, ada yang ngaji sore, ada yang ngaji siang, entah itu kitab, baca Quran. Selesai sholat asar misalnya, setelah tadi sholat duhur, kemudian dia ngaji, sholat asar, ngaji lagi. Gitu ya, nanti biasanya sampai jam 5 atau setengah 5 istirahat, makan. Gitu ya, nanti makan, nanti udah itu istirahat sebentar, maghrib berjamaah lagi,
udah maghrib zikir dulu, atau misalkan ada kegiatan tadarus dulu, ngaji lagi, habis itu pulang isya ngaji lagi, habis isya mungkin kita baru bisa benar-benar punya kegiatan yang di luar kegiatan pesantren ya jam 10 ke atas, 10 malam ke atas. Tapi walaupun di luar itu ya, di luar kegiatan pesantrennya Kang Yoga, tapi kegiatan pribadinya juga termasuk sebenarnya sudah jadi kayak pembudayaan biasa gitu ya. Cuci piring sendiri, nyuci baju itu di atas jam 10 malam gitu ya. Jadi 24 jam itu memang ya kurikulum santri itu seperti itu. Berarti ya mandiri, gotong royong itu memang udah ya. Udah include dalam kegiatan yang itu 24 jam itu ya. Ada nggak santri yang misalnya egois gitu, nggak mau nyuci piring atau nggak mau bekerja sama? Kan biasanya kalau di sekolah ada ya Pak, yang pintar serangan gitu ya. Kalau di santri gimana tuh? Kalau misalnya ada yang seperti itu? Kalau itu mah Kang Yoga ya, di mana-mana pasti ada lah gitu ya. Dan biasanya pasti ada. Dan biasanya sih biasanya itu santri yang baru-baru awal lah, awal-awal masuk, mungkin dia masih ada apa ya, kalau bahasa istilah nama culture shock gitu kemarinnya, budaya di rumah dengan budaya di pesantren berbeda gitu. Artinya dia bisa makan enak apa aja yang dia mau ada, dia habis makan dia tinggal pergi, nggak harus cuci piring, cuci baju. Nah di pesantren tiba-tiba harus melakukan sendiri, yaitu beberapa santri atau mungkin mayoritas santri pada saat awal masuk pasti akan mengalami kesulitan. Dan biasanya pihak pesantren itu nggak ada kan istilahnya kewajiban ditulis di aturan nyuci baju sendiri, cuci piring, enggak, karena itu nggak usah harus diatur lewat aturan, karena itu mah kebutuhan dia pribadi. Tapi secara tidak langsung ya, kalau kamu nggak mau nyuci ya kamu nggak punya baju. Kalau kamu nggak mau nyuci piring ya berarti kamu pakai piring kotor. Kalau kamu nggak mau bebersih, nggak mau nyetrika baju ya berarti kamu pakai baju yang kotor, baju yang nggak rapi. Kamar nggak dibersihin ya kamu punya kamar yang jorok dan lain sebagainya. Jadi itu tidak perlu dikasih aturan. Biasanya santri sudah, oh ya iya sih, kalau memang saya di sini nggak ada yang mau nyuciin, nggak ada yang mau nyetrikain, ya saya harus berbuat sendiri. Biasanya 3 bulan pertama tuh 3 bulan yang agak wah berat itu Kang Yoga, biasanya 3 bulan pertama itu. Aduh, makan ada yang minggat-minggatnya, ada yang kabur gitu mungkin. Sama itu. Ada itu. Kan sering tuh ada anak-anak yang lagi jalan kaki mau kemana gitu kan, ternyata kabur dari pesantren. Betul ada itu Kang Yoga. Ada sekali, dan ya itu mungkin mungkin belum siap secara secara mental, mungkin dia juga memang istilahnya mungkin masuk ke pesantren bukan karena keinginan sendiri, atau ya mungkin tadi mentalnya belum siap sih, terutama belum siap. Oke. Nah kemarin tuh Pak, saya itu ke Garut tuh, kunjungan ke STIT Qurratu A'yun, pesantren Qurratu A'yun di Garut. Padahal saya di sana bukan guru, tapi luar biasa si mahasiswanya itu sampai ke rengkuh Pak, sampai sujud jalannya menunduk mau mengasihkan flashdisk ke saya. Ini Pak, gini-gini. Padahal saya juga kenal juga enggak. Nah, tapi di sisi lain di sekolah itu ke siswa, ke guru pun sekarang udah nggak ada harganya. Ketemu di jalan juga udah sekarang nggak nyapa Pak, malah pergi gitu. Nah, saya bisa bayangkan kalau santri ketemu ustadznya itu wah luar biasa pasti. Nah, itu kira-kira apa yang dimiliki ustadz sehingga bisa menjadi seperti role model yang luar biasa, si santri itu memang betul-betul menghargai ustadz. Apa kira-kira Pak? Ya, kita ini Kang Yoga khususnya untuk santri itu punya keyakinan gitu ya, yang namanya barokah. Artinya ilmu yang bermanfaat itu atau ilmu yang nanti bermanfaat di masyarakat setelah dia lulus pesantren adalah ilmu yang barokah. Artinya ilmu yang diridhoi oleh gurunya. Makanya selain santri itu belajar rajin, ngalogat, sorogan gitu ya, bandongan gitu, ngajilah gitu intinya. Tetapi mereka punya keyakinan nggak cukup hanya dengan itu. Kalau ilmu itu kan gini, barokah itu kan artinya kebaikan yang bertambah, gitu ya. Jadi ziyadatul khair fi syai' artinya kebaikan yang bertambah pada suatu perkara. Mungkin orang banyak ilmunya, wah dia hafal apa-apa, kitab kuningnya hebat, ngajinya bagus.
Tapi ternyata pada saat dia sudah terjun di masyarakat, dia nggak ngajar ngaji. Gitu ya, padahal hafalan di pesantrennya banyak, luar biasa. Gitu ya, dia bisa baca Quran rapih, tapi nggak dipercaya untuk jadi imam misalnya. Gitu ya. Tapi ada yang mungkin nyantrinya itu, istilahnya gini lah, ngajinya dibanding dengan mengabdi pada gurunya, lebih banyak mengabdi pada gurunya daripada ngajinya. Ya, itu gitu saya ya. dengar tuh kisahnya, ada yang cuman sasapu sama ngepel terasnya. Tapi gini, di masyarakat luar biasa gitu ya. Luar biasa. Kadang orang pikir, mana sih gitu ya. Oh, mana ayah mungkin orang, apalagi mungkin yang dari barat mungkin nggak percaya konsep yang namanya itu gitu ya. Artinya bahwa ada yang namanya, kalau dari keyakinan santri, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah itu adalah saat kita punya satu ilmu, walaupun sedikit, tapi bisa bermanfaat di masyarakat nantinya. Gitu ya. Jadi ibarat kalau gini, kenapa sih harus salaman sama guru? Kenapa sih harus suntangan sama kiai? Kenapa sih kita harus rengkuh sama guru atau sama orang yang lebih tua? Karena kita ibarat begini, ilmu itu ada yang punya kan? Siapa yang punyanya? Ya kiai. Ibaratnya begitu. Ilmu itu yang punyanya siapa? Ya kiai. Berarti kalau saya pengen dapat ilmunya kiai, kita harus dapat izin dari yang punyanya. Kita senangkan orang yang punya ilmunya. Biar apa, pada saat dia ngasih ilmu sama kita, dia ridho dengan ilmunya. Ibarat begini, Akang punya ilmu, ilmunya banyak. Kalau untuk dituangkan kepada buku, Akang harus punya alatnya. Harus punya yang ngasih ilmunya. Siapa mungkin bisa pulpen, bisa buku, nanti Akang catat di sana. Bisa tercatat, bisa nempel lah gitu istilahnya. Nah, kalau di kami pun begitu. Kiai itu yang punyanya ilmu. Kalau yang punyanya aja nggak ridho, gimana bisa bermanfaat, gitu ya. Nah, jadi kebiasaan itu, dan itu bukan dibentuk kan. Biasanya itu bukan pembudayaan yang disengajakan. Tetapi justru karena sudah membudaya, hal itu justru turun-temurun. Oh, santri yang baru masuk lihat kakak tingkatnya, oh begitu perlakuan pada kiai. Dan kiai nggak pernah minta suntangan sama saya ya kalau ketemu. Enggak. Kalau ketemu saya nunduk ya, gitu ya. Enggak ya. Tapi itu memang sudah budaya yang turun-temurun. Makanya kalau orang lihatnya feodalisme itu. Wah, ibarat raja kiai itu di pesantren itu kan, dilayani, dihormati, dan lain sebagainya. Padahal bukan. Itu bukan karena permintaan dari guru kita. Bukan karena permintaan dari kiai, tapi itu bentuk kesadaran dari santrinya bahwa iya, saya pengen punya ilmu yang bermanfaat. Biar setelah saya lulus, ilmu yang saya punya berguna. Gitu ya, makanya saya harus dapat ridho. Dan itu pun termasuk salah satu pendidikan akhlak atau karakter di pesantren yang mungkin tidak terkurikulumkan. Artinya tidak diajarkan secara sistematis gitu ya, harus begini. Enggak. Tapi lebih kepada pembiasaan gitu ya, lebih kepada keteladanan. Nah, kalau menyinggung tadi apa yang Kang juga katakan, kenapa kalau di sekolah itu kok agak berbeda gitu ya dengan di pesantren. Karena satu yang tadi itu Kang, karena kita kan 24 jam Kang. Kita 24 jam tinggal di pesantren, 24 jam lihat guru, 24 jam lihat kiai gitu ya. Jadi ibaratnya guru dan kiai itu role model buat kita. Dan kiai, guru pun sadar bahwa dia pun role model buat santrinya. Kalau saya berbuat salah, santri nggak akan, santri pun akan ikut apa yang kita lakukan. Kalau saya berbicara kasar sama saudara, misalnya kalau di pesantren saya ngomong kasar sama anak saya, misalnya keceplosan ngomong yang kasar, terus santri saya lihat, ya mereka akan menganggap ada kiai nage gitu. Ya kan? Jadi artinya punya kesadaran bersama. Nah, kalau di sekolah salah satunya kekurangannya yaitu kadang role modelnya terlalu banyak. Jadi artinya kalau kata guru A harus ngomong gini harus baik bla bla bla, tapi cek guru B misalnya, lah tong gitu-gitu teh biasa jadi jelema mah misalnya gitu ya. Kalau kata kepala sekolah dia dilarang makan sambil berdiri, dilarang buang sampah sembarangan, tapi guru yang lain melakukan sebaliknya. Itu kan anak jadi confused, bingung itu. Mana role model yang saya harus ikutin? Begitu mungkin kan gitu. Nggak ada keseragaman ya, satu role modelnya gimana gitu. Betul. Oke Pak Ali, ini menyinggung tentang kebijakan Mas Menteri ini, Merdeka Belajar. Mereka ada dampak nggak ke pesantren?
Ada dampaknya nggak Merdeka Belajar? Halo Pak. Karena kalau ya, halo, apakah suara Abdi ke kuping Kang Yoga? Terdengar, sip. Oke, siap. Terima kasih. Kalau misalnya kita berbicara tentang Merdeka Belajar, bagaimana pesantren, lembaga pendidikan itu dan santrinya punya kebebasan, punya kebebasan untuk mandiri, terus kemudian juga kebebasan untuk mengatur program kegiatan belajarnya sendiri, santri pun boleh memilih ngaji dengan siapa dan lain sebagainya. Itu sebenarnya sudah diterapkan oleh pesantren sejak dulu kan. Oh iya ya. Artinya jadi otoritas kebebasan lembaga untuk menentukan pembelajaran harus seperti apa yang dilakukan. Terus santri ini kalau mau ngaji, misalkan gini, dia mau senangnya ngaji ngaji kitab. Kamu datang tuh ke Kiai Anu di pesantren itu. Dia itu ahlinya kitab kuning. Dia ahlinya nahwus shoroh. Datang ke sana. Saya mah senangnya kiroat. Saya senangnya baca Quran. Kamu datang ke Kiai San. Jadi santri punya kebebasan. Artinya punya kebebasan untuk apa? Untuk memilih pembelajaran ilmu yang memang kira-kira dia sukai atau dia butuhkan. Jadi sebenarnya otoritas kebebasan lembaga pendidikan untuk menentukan gitu ya, kurikulumnya, menentukan kegiatan pembelajarannya, mau seperti apa. Ibaratnya mereka punya otoritas yang sebebas-bebasnya untuk menentukan pendidikan yang paling tepat untuk sekolahnya atau lembaganya ya pesantren. Dan itu sejak dari dulu kan nggak pernah ada ya kurikulum pesantren dari pemerintah, nggak ada. Nggak ada ya. Yang ada kurikulum formalnya. Misalkan kalau sekolah ada sekolah aliyahnya, misalnya ya ada MTS negerinya atau MTS swasta atau MTS negerinya. Nah itu sekolahnya ikut kurikulum kurikulum dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama. Tapi pesantrennya nggak pernah ada aturannya. Kenapa? Karena pesantren punya otoritas. Nggak bisa. Pesantren saya nggak bisa disamain dengan pesantren di sana. Pesantren Garut, misalkan satu tempat nih, di pesantren istri saya, misalkan Cipari. Di Garut, pesantren Cipari. Nggak sama dengan pesantren saya, Pondok Iqra di Bandung. Nggak bisa disamakan. Kenapa? Karena kami punya otoritas sendiri. Kecuali sekolahnya yang formalnya, misalnya SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, ya kita ikut aturan kurikulum pemerintah. Tapi kalau untuk program di pesantrennya tidak. Itu adalah hak, gitu ya, istilahnya gitu, hak prerogatifnya dari si kiainya atau si pendirinya. Menarik. Gitu, artinya kita punya kebebasan. Oke. Tadi soal kebebasan seperti kampus Merdeka ya. Si masih santri boleh memilih ya seperti saya itu menghindari pan ilmu tentang nahwu dan sorof gitu, ambilnya taklimu ta'lim karena udah nggak bisa nahwu dan sorof. Tapi saya nggak ngambil nahwu dan sorof juga tidak jadi soal gitu, berarti itu saya tidak jadi soal melaksanakan Merdeka Belajar. Nah tadi yang Pak Ustadz bilang soal ada otoritas dalam pesantren yang kuat ya, idealisnya kuat, itu merupakan bentuk sejati dari kurikulum tingkat satuan pendidikan, Pak. Di sekolah dasar itu justru kan didorong untuk desentralisasi kurikulum, artinya sekolah harus membuat kurikulum yang kontekstual, tapi pada kenyataannya sekolah itu saling contek-mencontek, saling copy paste terkait kurikulum tingkat satuan pendidikannya. Kalau pesantren beda, udah punya sendiri mungkin. Nah itu kira-kira nilai apa sih sebetulnya yang bisa ya ditularkan sedikit demi sedikit ke sekolah supaya sekolah juga punya idealisme yang kuat seperti pesantren. Kira-kira Pak Ustadz Ali punya saran nggak sih ke sekolah-sekolah gitu? Ya, betul Kang Yoga. Jadi itu sih yang saya bilang, kekhasan dan ke sistem boarding school yang mungkin lagi booming sekarang ini. Mungkin datangnya bedanya kan bahasa Inggris boarding school mah. Kan orang Indonesia mah sok rada keren. Jadi lamun pakai bahasa Inggris karena keren, padahal boarding school dalam kurung pesantren sebenarnya. Kan artinya diasramakan gitu ya, punya kurikulum, punya program dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau kita berbicara nilai pesantren ya Kang Yoga ya, sebenarnya kalau kita berbicara nilai pesantren, sebenarnya nilai pesantren itu pada prinsipnya itu hampir sama. Kalau dari nilai
gitu ya. Artinya begini, dalam pesantren itu ada yang namanya prinsip kolektivitas. Itu seperti bisa saya katakan semua pesantren punya nilai kolektivitas yang luar biasa atau kebersamaan yang lebih tinggi gitu ya daripada jiwa individualisme gitu. Nah, implikasinya itu di pesantren itu ada pendapat kalau dalam masalah hak seseorang itu harus mendahulukan kepentingan orang lain kalau berbicara hak. Ya, tapi kalau dalam berbicara kewajiban, justru kita atau diri sendiri harus mendahulukan kewajibannya daripada orang lain. Nah, prinsip kolektivitas ini di semua pesantren hampir sama. Ya kan? Bagaimana kalau kita sedang kekurangan ada teman kita yang kesusahan, dia belum dapat kiriman dari orang tua, uang sangu lah gitu ya, uang sangu dari orang tuanya. Itu tanpa diperintah sama kiai, tanpa disuruh sama ustadz-ustadzahnya, itu mereka akan melakukan dengan kesadaran sendiri. Kenapa? Karena mereka punya prinsip, kalau untuk hak orang lain, kita dulukan. Tapi kalau untuk kewajiban, kita harus nomor satu. Kita berjamaah ke masjid, paheula santri mah. Urang heula nek di panghareupna, saya pengen di depan. Mau tes sorogan, saya dulu. Gitu kan semangat mereka. Kalau mau keluar kiai mau pulang suntangan saya dulu. Tapi kalau untuk urusan hak, saya misalkan saya belum dapat kiriman, boleh nggak saya minta tolong dulu? Sok silahkan kamu duluan. Misalkan seperti itu. Saya ini mau makan duluan, lagi sakit teman saya, boleh saya ngambil duluan? Mangga silahkan. Dan itu tuh nggak diajarin secara tersirat oleh kiainya harus begini peraturan A B C D, enggak gitu ya. Jadi kalau secara nilai sebenarnya pesantren itu punya hampir sama tadi kolektivitas. Yang kedua apa? Yaitu punya yang namanya kesederhanaan, nilai kesederhanaan. Jadi salah satu nilai luhur dari pesantren itu adalah bagaimana santri dibiasakan untuk hidup sederhana. Jadi sederhana di sini bukan identik dengan kemiskinan, Kang Yoga, tapi bagaimana mereka punya kemampuan bersikap, berpikir yang wajar, yang proporsional gitu ya, tidak tinggi hati. Dan di pesantren, semua pesantren punya nilai itu. Gitu ya. Tapi kenapa pesantren punya kekhasannya sendiri, tidak bisa diatur oleh orang lain. Pesantren A mungkin bisa nyontek beberapa pendekatan, mungkin beberapa yang kekiniannya mungkin gitu ya. Oh, mereka mau udah punya lab komputer, oh ya mungkin itu bisa ditiru oleh pesantren. Tapi kalau dari nilai-nilainya, kekhasannya itu tidak bisa dicontek. Kenapa? Karena biasanya nilai-nilai itu mah sudah ada. Itu sudah jadi nilai yang baku di semua pesantren, hanya tinggal bagaimana si pimpinan, si pendirinya melakukan dengan keunikannya sendiri, dengan kekhasannya sendiri. Itu Kang Yoga. Janten nilai-nilai itu yang dipegang teguh oleh pesantren. Oke, wah luar biasa sekali nih. Saya belajar banyak sekali ini. Masya Allah ini ya. Seru Kang Yoga. Ya Allah, seru. Sebetulnya masih banyak yang mau saya tanyakan, Pak Ustadz, tapi waktu juga harus memisahkan kita. Mungkin kita nanti ada part 2-nya. Itu mudah-mudahan Pak Ali bersedia kembali untuk menjadi narasumber. Senang sekali Kang Yoga, hatur nuhun. Mungkin sebagai penutup Kang Yoga lah ini ya. Statementnya Pak. Ya, kalau kita berbicara tentang pesantren, sebenarnya mau tidak mau diakui atau tidak diakui, lembaga pendidikan tertua di Indonesia itu ya pesantren, gitu ya. Bahkan sejak zaman penjajahan, gitu ya, sejak zaman dulu sebelum kemerdekaan, jauh sebelum kemerdekaan, sistem pesantren itulah yang menjadi pondasi akhlak, pondasi pendidikan di Indonesia, gitu ya. Bahkan ada istilah, kalau dulu di pesantren ini yang sedikit mungkin perbedaan pesantren tradisional dengan pesantren modern sekarang. Salah satu yang paling kentara kalau di pesantren tradisional itu dari penamaan. Biasanya kalau pesantren tradisional itu pakai nama daerah, Kang. Misal pesantren Cipari. Nah, itu berarti bisa kita identifikasi atau bisa dipastikan itu pesantren sudah lahir sebelum kemerdekaan. Karena nama pesantrennya pakai nama daerah, nama kampung, nama tempat domisilinya. Ada pesantren Manonjaya, ya kan? Ada pesantren Sukahideng,
Cipasung, gitu ya. Itu pasti bisa dipastikan pesantren itu sudah berdiri jauh sebelum Indonesia merdeka. Apa maknanya? Apa maknanya? Maknanya saat dulu para kiai, para santri-santri yang lulusan dari pesantren-pesantren yang jauh sebelumnya itu, mereka datang ke kampung itu memang benar-benar menjadi cahaya bagi masyarakat di sekitar itu. Hadirnya mereka bukan gangguan, hadirnya mereka itu harapan. Jadi akhirnya masyarakat di daerah sana tidak berkeberatan nama pesantrennya, nama daerahnya. Pesantren Cipari. Itu orang Cipari dulu nggak protes, kenapa pakai nama kampung saya? Kenapa kok nggak nama Al-Apah misalnya gitu ya? Al-Apah gitu ya. Tidak, tapi nama kampung dan bangga. Artinya ya ini Indonesia. Islam yang memang lahir di lingkungan Indonesia. Dan kalau dikatakan sekarang pesantren tradisional jauh tertinggal, justru tidak. Gitu ya. Pesantren sekarang alhamdulillah sudah jauh berubah. Sudah muncul lahir para pemikir-pemikir yang sudah go internasional, go nasional, para praktisi-praktisi pendidikan, kemudian juga mungkin pejabat-pejabat, politisi-politisi yang lahir dari pesantren. Jadi sebenarnya pesantren sudah tidak boleh lagi dipandang sebagai lembaga pendidikan yang ketinggalan zaman. Gitu ya. Artinya pesantren itu mau tidak mau siapapun pimpinannya tentu dia akan selalu selaras dengan zaman itu. Karena di sanalah nanti pendidikan akan terasa faedahnya, terasa manfaatnya saat pesantren atau lembaga pendidikan bisa mengikuti perkembangan zaman. Mungkin seperti itu. Luar biasa sekali. Hatur nuhun sekali Pak Nurali Maksum sudah hadir. Oke. Kita ketemu lagi di Ngorbit bersama Pohaci Foundation di kegiatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.